Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat malam. Kita sebelum lanjutkan tadarus Alkitab kita sejenak untuk memuji menyembah Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi.
Senang kembali bersama saudara, shalom semuanya. Dan di hari ini kita akan coba Selasa malam ya. Kita akan coba melanjutkan tadarusan Alkitab kita, yakni dari kitab Markus atau Injil Markus ya. Dari 4 Injil yang ada, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita sudah menyelesaikan tadarusan Alkitab kita Injil Lukas dan Injil Yohanes. Bapak Ibu yang belum mengikuti pada momen itu bisa dilihat, bisa dicari di playlist kami ya, dari tadarusan Alkitab Injil Lukas atau Injil Yohanes ya, karena kita hari ini kita masuk ke Injil ketiga, jadi tinggal Injil Matius yang belum kita sentuh, dan nanti pasti kita akan ke sana ya ketika kita ada momennya belajar pengajaran iman Kristen dengan angle yang kurang lebih mirip dengan penulis Injil Matius gitu ya. Jadi saya hari ini mengajak kita untuk tadarusan Injil Markus karena setelahnya kita coba mau belajar teologi atau pemahaman iman dari rasul yang namanya Petrus ya. Rasul Kefas atau Rasul Petrus saudara ya. Jadi kita sama-sama belajar dalam kerangka itu ya. Waktu Injil Lukas, kisah Rasul, dilanjutkan kita dengan pemahaman iman atau teologi atau doktrin dari Rasul Paulus ya. Meskipun belum semua suratnya kita bahas, tapi kitab Galatia dan Korintus itu sudah cukup mewakili. Dan juga kita sudah membahas tentang Injil Yohanes, karena setelahnya kita mendalami teologi atau pemahaman pengajaran dari Rasul Yohanes gitu ya. Demikian juga Markus, karena sudah saya bilang di awal bahwa Injil Markus itu Injil yang sangat dipengaruhi oleh teologi atau pemahaman Rasul Petrus. Bahkan beberapa teolog Perjanjian Baru sebelumnya ya, yang hebat-hebat sebelum kita itu mengatakan bahwa sebenarnya ini lebih tepat disebut sebagai Injil Petrus daripada Injil Markus. Markus mungkin di situ hanya sebagai penulis atau sebagai orang yang mencatat, saudara. Tapi isinya, ceritanya itu gaya-gaya atau stylenya dari Rasul Petrus ya. Entah mana yang tepat ya, atau bisa kombinasi dua-duanya ya. Saya termasuk orang yang percaya bahwa ya memang ini Markus yang dipercaya oleh sejarah gereja sebagai penulis, tapi tidak menafikan pengaruh Petrus di situ yang sangat kental ya, dibandingkan misalnya pengaruh dari Paulus dan rasul-rasul lain. Paulus dalam hal ini cukup dekat dengan Markus ya, dan pernah perjalanan misi yang pertama, meskipun mereka Paulus sempat kesel sama Markus karena ketika masih muda diajak dia kembali ke Yerusalem alih-alih mengikuti pelayanan misi dari Paulus dan Barnabas ke wilayah Asia ya. Tapi kemudian hari Paulus berkata pelayanan Markus penting bagi dia ya, berarti sudah dipulihkan ya. Ada ada perdamaian tanda kutip ya antara Paulus dengan Markus, sehingga kedepannya mereka bisa berkolaborasi lagi dalam menginjil. Tapi demikian pengaruh Paulus ya dibandingkan Petrus ya oleh banyak teolog sebelum kita, termasuk saya mengimani juga ya, itu lebih kuat atau lebih condong pengaruh teologi atau gaya style dari Petrus dibandingkan dengan Paulus ya. Jadi ini hanya sebagai prolog aja supaya Bapak Ibu punya pemahaman kenapa saya mengajak kita untuk tadarusan Injil Markus pada kesempatan di bulan Oktober ini gitu saudara ya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh ada kembali dalam tadarusan Alkitab bersama Deep Talk with Pase, dan bicara kepada kami semua Tuhan, masing-masing kami, sehingga setiap kami yang mengikuti tadarusan Alkitab ini benar-benar diberkati Tuhan luar biasa, semakin punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, dan akhirnya sepanjang hidup kami bisa jadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Amin. Saudara kekasih Tuhan, mari kita buka Injil Markus pasal yang kedua ya, karena pasal yang pertama sudah kita selesaikan di hari Minggu malam dan juga Senin malam saudara ya. Jadi saya mengajak kita mempersiapkan Markus pasal yang kedua. Oke? Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami.
Perikopnya yang pertama ya, kita ketemu di Markus pasal 2 ayat 1, orang lumpuh disembuhkan. Orang lumpuh disembuhkan. Tentu kalau kita melihat nanti atau sudah pernah mengikuti tadarusan Injil Lukas dan Injil Yohanes, mungkin saja kisah-kisah dalam Injil Markus ini pernah kita baca, pernah kita dapatkan di Injil yang lainnya, saudara ya. Cuma biar bagaimanapun kita tetap membacanya karena ini adalah pemahaman atau pandangan atau angle kisah orang lumpuh disembuhkan dari kacamata Markus. Jadi meskipun ceritanya sama, nyaris hampir ya, ada sedikit perbedaan ya. Kadang-kadang antara Injil Markus, Matius, dan Lukas itu tipis perbedaannya, kadang-kadang cukup besar perbedaannya. Dan kalau dibandingkan dengan Injil Yohanes itu sangat besar perbedaannya. Perbedaannya di sini bukan perbedaan ceritanya atau kontennya, tapi perbedaan cara pemaparan tentang satu peristiwa yang ditulis oleh keempat penulis Injil ini. Ya, jadi meskipun ada persamaan yang cukup banyak, tapi tetap saja ya, Markus ketika menulis ini tentu dengan pikirannya sendiri, dengan wawasannya sendiri, dengan cara pandangnya sendiri, sehingga ketika kita membacanya dalam bentuk tulisannya itu pasti mendapatkan sesuatu ya, ada sesuatu yang nanti melengkapi atau dilengkapi oleh Injil Matius, oleh Injil Lukas, oleh Injil Yohanes ya. Kalau sama persis nggak mungkin pihak-pihak yang dahulu berkepentingan untuk mengkanon itu memisahkan mereka ya. Kalau persis banget ya nggak mungkin dipisahkan, ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dibuat seperti ini tentu itu sederhananya ada perbedaan ya. Perbedaan ini tidak fatal, perbedaan ini tidak membuat kita akan jadi orang Kristen yang disesatkan, tapi justru perbedaan ini memperkaya wawasan kita. Karena dalam satu peristiwa ditulis oleh 4 angle, 4 kacamata, 4 sudut pandang ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membaca Injil semuanya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka pemahaman saudara tentang satu topik atau satu cerita atau satu memori ya, sejarah ini ya, Bapak Ibu akan lebih kaya karena mendapatkan sumber dari banyak pihak. Itu yang membuat kita juga menjadi orang Kristen yang dewasa ya. Itu kalau dunia sekuler, kalau kita bisa melihat satu topik, satu peristiwa dengan banyak sumber, itu membuat kita menjadi manusia yang dewasa juga ya. Jadi sebelum kita berstatement, sebelum kita memberikan komentar ya, kita harus melihat secara whole package ya, atau seluruh aspek ya, whole aspek ya dari cerita yang mau kita komenkan gitu ya. Jangan jadi orang yang gampang mengeluarkan statement hanya dari satu pihak ya. Saya misalnya sering sharing sama istri ya. Istri dapat pemahaman satu peristiwa dari orang gitu ya, dan ketika dia sharing gimana pandangan papa gitu ya, terus saya dengar cerita dari satu pihak, saya bilang ya kalau dari satu pihak dengerin aja ya, kalau minta didoakan, saya bilang begitu. Ya tapi tentu ya jangan terlalu dipahami jika itu berkaitan atau masalah itu berkaitan dengan orang lain. Meskipun sepertinya cerita yang dari pihak ini dirugikan, dizolimi ya, tapi karena kita tidak dapat cerita dari versi lawannya, tanda kutip ya, lawan pihak lainnya gitu ya, ya kita jangan terlalu mempercayai semuanya gitu ya. Karena bagi saya tetap satu masalah itu jika berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan bukan benar dan salah, pasti ada keterkaitan, ada dua pihak yang tentu berkepentingan dan juga memiliki prosentase kemungkinan besar yang sama tentang kebenaran dan kesalahan ya dari versi mereka masing-masing. Makanya karena ada satu pihak atau dua pihak yang punya pandangan yang berbeda, terjadilah benturan. Jadi kalau saya biasanya kalau mengambil keputusan tentang satu hal gitu ya, saya akan dan ini berkepentingan buat saya ya. Kalau tidak berkepentingan buat saya, misalnya orang konseling, ya buat apa saya panggil orang yang lainnya, orang saya nggak kenal gitu kan ya. Tapi kalau berkepentingan atas saya dan lingkungan saya, dalam hal ini The Way, saya pasti akan panggil dua pihak ini untuk saya dapatkan informasi validnya ya, supaya kita akhirnya bisa memutuskan yang benar terhadap peristiwa ini gitu saudara ya.
Orang lumpuh disembuhkan. Pasal 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Jadi kan ini kan peristiwanya setelah di Kapernaum Yesus banyak melakukan mujizat, dimulai dengan menyembuhkan mertua Petrus ya di pasal 1. Ya, kira kan orang banyak datang ke rumahnya Petrus. Yesus akhirnya berdoa pagi-pagi pun orang sudah di rumahnya Petrus, sampai Petrus dan para rasul lainnya bilang, "Guru, kamu kemana aja? Orang-orang banyak mencari engkau." Dan akhirnya Yesus berkata di ayat terakhir, ya kita harus ke kota-kota lainnya supaya Injil juga diberitakan di kota-kota itu. Nah, setelah itu mereka kembali lagi ke Kapernaum nih ya. Tersiarlah kabar bahwa Yesus, bahwa ia ada di rumah. Rumah siapa? Mungkin rumah Petrus, saudara ya. Karena ketika pasal 1 kita ketemu Yesus ketika ke Kapernaum dibawa ke rumahnya Petrus untuk menyembuhkan mertua Petrus, dan ketika mertua Petrus sembuh, orang-orang sakit kumpul di situ. Jadi rumah di sini mungkin rumah Petrus. Ya, besar kemungkinan adalah rumah Petrus. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya ya kepadanya. Ya, sebentar saudara, saya coba cross check dulu. Ya, tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah atau sudah diampuni." Ya. Ini sebelum kita lanjut ayat 6, ini menarik saudara ya, bahwa biasanya ya ini yang saya sering, yang ini tipikal ya. Orang itu kalau dia punya kebutuhan ya. Orang itu kalau merasa dia yang butuh Tuhan, itu kadang-kadang jiwa sosialnya atau jiwa empatinya, jiwa simpatinya atau perasaan mengasihi kepada orang lain itu nggak terlalu kuat, bahkan kadang-kadang tidak terekspresi. Yang penting gua aja, yang penting saya dulu sembuh. Lah, gue kan kesini pengen sembuh, saya kan kesini pengen diurapi, saya kan kesini pengen dijamah gitu ya. Dan ini yang saya dapatkan dalam pengalaman pelayanan saya, saudara. Ya, dulu saya bilang selalu dulu, bukan dalam tendensi mengingat atau membanggakan masa lalu atau masih nggak bisa move on, bukan itu, saudara. Tapi saya bersyukur saya punya pengalaman di masa lalu seperti itu. Saya berada di sebuah gereja yang besar, yang memang menekankan pada mujizat, dan gembala sidang kami saat itu memang punya karunia ini, saudara. Jadi kemanapun beliau melayani itu banyak orang ya. Dan saya melihat dengan mata telanjang sendiri, kadang-kadang miris di hati saya karena saya ada di mimbar mendampingi gembala, melihat bahwa banyak jemaat itu saling sikut, saling dorong. Yang penting bisa dapat di baris terdepan, sehingga ketika gembala mendoakan pasti terjamah kepalanya dengan tangan gembala dan diurapi dengan minyak. Satu sisi mereka beriman kepada Tuhan lewat gembala, ya. Satu sisi mereka percaya bahwa gembala dikasih karunia Tuhan untuk menyembuhkan. Berarti kan percaya kepada Yesus mereka. Tapi sisi lain, iman yang bagus ini tidak diimbangi dengan tadi ya, rasa mengasihi sesama. Sehingga mereka nggak peduli tuh ya. Mereka nggak pikir tuh apakah yang di kiri kanan mereka itu sakitnya lebih parah apa tidak dengan mereka. Mereka mungkin sakit panas sudah cukup lama, demam cukup lama, tapi di kiri kanannya mungkin ada orang yang kena cancer stadium 4. Berusaha ke gereja juga, tapi karena fisik sudah lemah, itu mungkin nggak bisa maju ya. Disenggol sini, disenggol sana, didesak sini, didesak sana, akhirnya ada berdiri ketika altar call, tapi di bagian baris terbelakang. Mereka nggak peduli dengan hal itu. Saya lihat dengan mata telanjang saya sendiri, bahkan ada orang yang beriman membawa orang dengan meja, dengan tempat tidur yang seperti di rumah sakit itu, digotong ke gereja pakai ambulan khusus pas hari Minggu datangkan pasien ini ke gereja karena
kerinduannya untuk didoakan oleh gembala kami saat itu. Ya. Tapi meskipun itu tempat tidur itu sudah ada di lorong gereja, ya, tapi nggak bisa maju karena orang begitu penuh di depan. Sehingga akhirnya ketika kami melihat hal itu, ya kami membisikkan kepada gembala ya untuk ada waktu, jika memang ada waktu untuk mendoakan, ya. Dan bisa dijamah orang yang pengorbanannya luar biasa dan mungkin sakitnya lebih parah daripada orang-orang yang ada di depan sedang altar call itu. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kalau altar call itu harus dicek mana yang sakitnya parah di depan, bukan itu, saudara ya. Saya juga menghormati orang yang punya iman seperti itu. Cuma dalam isu tadi saya bilang bahwa orang kalau sudah punya kepentingan pribadi, dalam hal ini merindukan kesembuhan, jamahan Tuhan atas pribadinya, orang-orang tuh kadang mengabaikan bahwa orang-orang lain tuh juga butuh dan mereka mungkin lebih membutuhkan daripada kita. Ini yang terjadi, terekspos dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Saya percaya orang-orang sakit itu datang ke rumahnya Petrus seperti pasal pertama, memenuhi rumah Petrus. Ketika mereka mendengar Yesus ada di situ, maka mereka datang ke tempat itu karena mereka berusaha untuk mendapatkan jamahan Tuhan. Karena mereka melihat dengan mata telanjang mereka sendiri mujizat yang dilakukan Yesus di kota itu dan cerita tentang Yesus di kisah-kisah lainnya. Tapi ketika ada orang yang digotong ya dengan teman-temannya, orang lumpuh ya. Digotong berarti kan 4 orang digotong, tentu dengan menggunakan entah tilam kah, entah dipan kah, pokoknya alas gitu, namanya lumpuh ya. Kalau sekarang mungkin akan lebih mudah pakai kursi roda, tapi zaman itu kan belum ada kursi roda, berarti mungkin dengan tandu atau apalah gitu ya. Tidak dijelaskan di sini, tapi digotong oleh 4 orang menandakan ya mungkin seperti tandu, saudara ya. Ada di depan, dua belakang. Orang-orang pasti kan tahu tentang hal itu. Paling tidak ketika saya menggotong tandu dan teman saya sedang lumpuh, ketika saya di depan, terus misalnya nabrak sama orang di depan saya yang lagi mengantri minta mujizat dari Yesus, tentunya kan orang yang di depan saya dan tertabrak atau mungkin merasakan ada hawa nafas saya di belakang, kan melihat saya ke belakang dan tahu dong tentunya saya lagi ngapain gitu kan. Dan tentu ada interaksi. Ini saya lagi bawa teman saya nih lumpuh, minta tolong dong, bisa lewat nggak? Saya percaya ada percakapan seperti itu dengan orang-orang yang sedang mengerumuni rumah Yesus dari keempat sahabat yang sedang menggotong temannya ini. Tapi itu tidak digubris oleh mereka karena ya nanti sebentar yang ngantri ya. Saya juga butuh kali. Mungkin begitu jawaban ketus orang-orang ini. Dan itu tidak membuat 4 kawan ini putus asa dan akhirnya naik ke atas. Kenapa bisa naik ke atas, Pase? Karena memang seperti itulah tipikal rumah zaman dulu, saudara ya. Selalu ada tangga dari luar ke atas. Dan di atas itu ada dak dan kemudian ada tempat yang seperti lubang, tapi biasanya ditutupi ya supaya kalau hujan tidak masuk dan binatang-binatang liar tidak bisa masuk. Ya supaya ada ketika dibutuhkan, misalnya ketika masak gitu. Karena zaman dulu tuh ya dapur, kamar ya dalam satu ruangan ya, tidak ada sekat-sekat seperti rumah-rumah modern sekarang ini gitu ya. Jadi ya kalau ada masak atau ada apa gitu ya, itu biasanya dibuka di atas supaya sirkulasi udara bisa lebih bagus ya. Di atas itu kurang lebih didak lah kalau bahasa sekarang ya. Karena orang-orang yang tinggal di Palestina, di Israel saat itu kan biasanya masih bergantung pada alam, dalam artian kalau mereka punya gandumnya dijemur, mereka punya apalah gitu ya, anggur ya dijemur mungkin untuk difermentasi atau diapakan gitu, saudara. Jadi bagian atas itu selain bukan saja untuk menjemur pakaian, tapi juga untuk menjemur kebutuhan-kebutuhan sehari-hari ya, supaya lebih awet ya. Kalau sekarang kan sudah ada zat-zat kimia sehingga diolah sedemikian rupa, terus bisa barang-barang atau makanan itu bisa awet beberapa bulan, dan yang kita beli di supermarket kan semuanya seperti itu ya. Sambal pun, cabai pun itu kan bisa bertahun-tahun kuat ketika sudah mengalami proses itu ya. Tapi kalau zaman dulu kan nggak ada. Jadi ya cara manual yang paling mudah ya menjemur saat itu ya, saudara. Jadi tempat di atas itu buat jemur jerami kah, jemur apapun, saudara ya.
karena memang itu tempat mereka untuk bertahan hidup juga. Dan ada selalu lubang, dan lubangnya dalam momennya rumahnya Petrus ini cukup besar sehingga sanggup menurunkan tilam dari atas ke bawah. Dan karena hal inilah Yesus jadi tahu apa yang diperbuat oleh 4 sahabat ini, dan akhirnya melihat iman mereka. Perhatikan, bukan iman yang sakit, tapi iman mereka. Mereka tuh siapa? 4 orang ini. Akhirnya ia berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu diampuni. Dan akhirnya nanti kita baca seterusnya di ayat ke-6. Jadi memang dalam hal ini, kalau kita misalnya ya, kita bahas dalam aplikasinya dalam keseharian kita. Andai kata kita punya orang tua, kita taruh aja orang tua kita sakit, dan anak-anaknya itu punya iman yang luar biasa, dan percaya, selalu mengajak berdoa bahwa papa, bahwa mama itu pasti akan sembuh di jamah Tuhan. Maka saya percaya 2-3 orang sepakat, saya percaya doa orang benar, saya percaya iman dari anak-anak ini yang sepakat bahwa merindukan orang tuanya ini sembuh, ya bisa jadi, saudara. Bisa terjadi. Tuhan melihat itu juga. Tapi soal sembuh apa tidak kan itu hak prerogatif Tuhan. Ya. Sometimes Tuhan melihat dan berkata, ya orang ini masih efektif dan aku masih punya rencana untuk dia supaya dia bisa hidup dan hidupnya bermakna. Tapi ada kalanya Tuhan bilang, enggak lah, sudah cukup buat orang ini. Ya, aku sudah siapkan rumah dan rumahnya sudah siap. Ya. Jadi Yesus memberikan mujizat, bukan mujizat kesembuhan fisik yang diharapkan oleh anak-anaknya, tapi hadiah yang terindah lebih daripada itu, yakni apa? Masuk dalam kerajaan surga. Tapi yang saya mau tekankan di sini bahwa iman dari orang-orang yang mengimani bahwa si sakit ini bisa sembuh itu diperhatikan oleh Tuhan. Ya, jadi kesembuhan itu terjadi bukan saja karena orang yang sakit, tapi juga orang sekitarnya. Makanya saya selalu berkata, saudara, ya, kesembuhan bisa terjadi juga jangan-jangan dari peristiwa ini kita bisa menyorot ya, dari iman yang mendoakan. Ya kan? Jadi mungkin yang sakit ini ya karena sakitnya sehingga nggak bisa sadar. Tentu kalau nggak bisa sadar kan nggak bisa beriman. Ya. Tapi mengalami mujizat karena ada yang mendoakan. Ada yang mendukung dalam doa, dan yang mendukung dan mendoakan itu orang yang punya iman luar biasa. Maka penting memang kita kalau mau minta didoakan kepada orang yang punya imannya, iman yang luar biasa, bahasa saya itu iman yang gila. Ya. Dan penting juga ya, ada orang-orang lain yang mengimani hal yang sama, dan akan lebih sempurna ketika yang didoakan, objek yang mau didoakan itu juga, atau orang yang mau didoakan itu juga beriman, iman yang sama. Wah, kalau kolaborasi iman ini terjadi, saya yakin mujizat pasti akan dialami. Gitu saudara ya. Yesus mengimani orang ini, dosanya diampuni. Maka jadi, ya, ditambah dengan 4 sahabat yang menurunkan orang lumpuh ini dari atap rumah dengan tilam. Maka Yesus melihat hal itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kita lihat di ayat 6. Di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, itu makanya iman Kristen kita mengatakan Yesus adalah Tuhan. Sebab nggak mungkin ada orang manusia biasa bisa berkata kepada orang, dosamu diampuni, kalau tidak itu Tuhan. Kita saja sekarang ini punya kuasa seperti itu karena sudah diberikan oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada Petrus, dan kita imani itu juga kalau kita hidup seperti Petrus, bisa terjadi atas kita. Jika kau mengatakan dosa orang itu masih ada, maka dosa orang itu masih ada. Jika kau mengatakan dosa orang itu sudah nggak ada, maka dosamu tidak ada. Itu yang saya imani, saudara. Terutama saya biasanya pakai ketika saya mengkonseling orang. Ya. Ketika saya membaca dari auranya, dari gaya bahasanya, dari tutur katanya, tentu roh dalam saya berkata, orang ini benar datang kepada Tuhan lewat saya dengan hati yang hancur.
orang ini ingin berubah. Kan kelihatan orang yang mau konseling itu hanya sekedar cuma pengen tahu pandangan pendetanya, hanya untuk menguji ya pandangan pendetanya, atau benar-benar datang dengan hati yang hancur ingin dipulihkan Tuhan. Kelihatan, saudara. Dan kalau saya merasa orang ini datang memang ingin berubah dengan kerendahan hati yang sungguh ingin dijamah Tuhan, mengalami Tuhan ya, dengan saya bisa ngebaca lah ya, mungkin ekspresinya orang ini kelihatan dari kata-katanya kan, saudara ya. Kemudian juga dengan ekspresi mungkin menangis ya, menyesal dan lain sebagainya. Maka saya pasti pakai kalimat itu ya, dengan otoritas yang saya imani saya miliki, seperti Petrus diberikan Tuhan, saya imani ada juga di saya. Saya mengatakan dosamu sudah diampuni. Tapi tidak sering saya mengatakan hal itu, saudara. Hanya ketika roh dalam saya berkata demikian, maka saya ekspresikan dengan kata-kata. Jadi Yesus memang sebelumnya, kalau kita ngomong di perjanjian lama kan nggak begitu ya. Jadi Yesus memang ini yang pertama ya, pembuka jalan bagi kita bisa berkata demikian. Dan kemudian Yesus kan juga memberikan itu kepada Petrus, dan kita imani juga kepada kita kan. Jadi memang Yesus adalah Tuhan, sebab nggak mungkin manusia biasa bisa mengatakan dosamu sudah diampuni. Itu yang pertama dari cerita ini. Yang kedua, menarik di sini bahwa orang lumpuh ini bukan Yesus berkata, kamu sembuh, bangkit, berjalanlah seperti orang lumpuh lainnya. Kalau Bapak Ibu pernah membaca kisah mengenai orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda ya, atau yang Yesus sembuhkan di hari Sabat ya, di dalam Injil Yohanes kelihatan sekali itu ya. Orang-orang bertanya, ini orang ini seperti ini karena dosa dia apa dosa orang tuanya? Ya, Yesus bilang bukan dosa dia dan bukan dosa orang tuanya ya. Orang ini seperti ini untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Maksudnya ketika akhirnya Yesus sembuhkan, ya itu menjadi kesaksian gitu ya. Jadi ada orang yang sakit karena memang Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas orang ini untuk suatu rencana yang indah kemudian. Ya, supaya orang ini jadi kesaksian kah dan lain sebagainya. Ya. Atau keluarganya bisa bertobat setelah sembuh dan lain sebagainya. Orang-orang akhirnya bisa mengamati bahwa ketika keluarga dan yang sakit ini berserah kepada Tuhan, terjadi mujizat sehingga akan terjadi pertobatan massal. Ya, bisa jadi, saudara. Tapi bisa juga sakit penyakit itu karena dosa. Orang ini yang lumpuh ini ketika diturunkan, Yesus melihat iman dari keempat orang ini, sahabatnya itu berkata kepada orang lumpuh ini, ya nak, dosamu sudah diampuni. Berarti dia sakit karena dosa. Dosa karena apa? Mungkin bukan dosa karena berzina, bukan dosa karena membunuh, tapi dosa karena tidak menjaga hati, tidak menjaga diri dengan sungguh. Ya. Mungkin dia punya hobi loncat-loncatan gitu ya, dari satu rumah ke rumah lain. Sudah diingatkan orang tuanya, enggak lah, ini suka gue lah, mau gue lah, badan gue lah gitu kan. Terus dia loncat, entah kenapa dia salah perhitungan, ya tidak tepat hitungan, jatuh dan lumpuh. Ini kan dosa ya. Dosa karena dosa kebodohan gitu, dosa kesombongan dan lain sebagainya. Yesus berkata dosamu diampuni. Yang membuat orang ini lumpuh adalah dosa, bukan setan juga, bukan setan juga. Kalau setan pasti Yesus berkata, "Hei setan, keluar kamu." Bukankah sering juga kita membaca dalam peristiwa Yesus melakukan mujizat ketika datang orang sakit, yang dikatakan Yesus bukan sembuh kamu, tapi setan yang diusir. Jadi maksud saya, saudara, kita harus bijaksana dalam misalnya mau mendoakan orang ya. Tadi harus punya kepekaan roh juga. Karena belajar dari Tuhan Yesus sendiri ketika Yesus memberikan mujizat kepada orang-orang yang membutuhkan, dalam hal ini yang sakit, semuanya nggak satu model ya. Tidak satu gaya. Ya, kalau satu gaya berarti setiap ketemu orang sakit, "Hei, yang sakit, setan iblis keluar." Berarti kalau demikian kita bisa berasumsi, kita bisa menyimpulkan bahwa sakit penyakit datangnya dari setan iblis. Tapi tidak ya. Ada yang berkata jalanlah gitu ya, tanpa ngusir setan, tanpa bilang dosamu diampuni, cuman berjalanlah. Berarti memang orang ini Tuhan izinkan sakit karena memang ingin menunjukkan kuasanya mungkin, bahwa kuasanya sanggup memulihkan yang sakit. Ya, jadi saya agak bukannya gimana ya, tapi saya agak sedikit geli gitu ngelihat ada orang yang merasa diri punya karunia mendoakan, merasa karunia mujizat, tapi style gayanya ya itu sama semuanya. Ya.
Karena saya bilang tadi nggak semua orang sakit itu disembuhkan dengan cara yang sama. Kalau ngomongin murid-murid, Petrus pernah dikatakan bayangannya saja itu bisa menyembuhkan yang sakit. Tapi pertanyaan saya, apakah Petrus itu selalu begitu ketika menyembuhkan orang yang sakit? Enggak juga, saudara. Ingat peristiwa Petrus menyembuhkan Dorcas ya di Kaisarea kalau tidak salah, saya lupa di mana, Yope kalau nggak salah ya. Ya, apakah Petrus bawa si Dorcas itu ke sini ya? Coba taruh di tempat bayanganku. Kan nggak begitu ya, saudara ya. Berarti ada model-model yang tidak menjadi patron, saudara ya. Tergantung rohnya orang yang punya kuasa itu, dan juga tergantung Tuhan ya yang ingin menunjukkan mujizatnya, dan juga tergantung kondisi orang-orang yang sedang merindukan mengalami mujizat ini. Apakah sedang dikuasai setan? Apakah ada dosa pribadinya yang memang kuat dan belum dibereskan? Atau karena ya memang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kemuliaan baginya di kemudian hari. Ya, karena kalau dari Tuhan, rancangan Tuhan kan bukan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Jadi harus kita pilah-pilah, saudara. Ya. Jadi kalau lebih baiknya ketika kita belum punya kepekaan, ya kita pakai semuanya, ya. Artian kita konseling dia, ya. Kita coba temukan akarnya di mana. Kalau kita lihat ini mungkin kemungkinan besar dari sini, ya tuntun dia untuk minta ampun sama Tuhan. Ya, ada kalanya juga akhirnya kita usir setannya juga, karena dosa yang dia perbuat bisa jadi dosa yang dipengaruhi oleh setan. Setannya kita usir. Dan juga minta dia untuk berserah kepada Tuhan. Ya Yesus, aku serahkan tubuh, jiwaku, rohku ini kepadamu, Kaulah yang mempunyai. Pakailah sesuka-sukanya Tuhan. Nah, coba kalau dengan ketiga model ini kita lakukan, ya berarti kan kita tidak salah gitu dalam menafsirkan Alkitab ini. Ya. Sebab kadang-kadang orang kalau merasa pertama kali doain orang dengan tumpangi tangan, ya di kepala orang yang sakit, maka itu jadi model. Sehingga setiap mendoakan orang harus tumpangi tangan di kepala, harus tumpangi tangan di kepala. Ya. Sehingga ketika orang ini nggak bisa disentuh rambutnya atau kepalanya karena mungkin lagi dibebat gitu dengan kain-kain karena luka di kepalanya begitu parahnya, ya saya nggak bisa. Kenapa saya nggak bisa menyentuh kepalanya? Lalu lagi dibebat sama dokter, gimana bisa? Harus tumpangi tangan. Jadi ketika masuk yang disakit ternyata di ruang ICU yang super ketat gitu ya, sehingga nggak boleh datang mendoakan. Kalau mendoakan juga cuma lewat kaca gitu ya. Orang ini berkata, nggak bisa, saya kalau mau doakan harus nyentuh. Loh, nggak boleh masuk, kata dokter kok, karena ruang itu benar-benar steril gitu ya. Rumah sakit menjaga kesterilan sehingga keluarga pun tidak diizinkan masuk, karena ruangan itu memang super ketat, karena memang yang ditangani di situ butuh ruangan yang steril ya. Bahkan suster-suster pun masuk ke situ nggak bisa keluar masuk begitu saja, tapi harus benar-benar bersih. Ya kan? Apakah akhirnya kita tidak mendoakan? Dan apakah dengan kita mendoakan dari kaca di luar ruang ICU itu, apakah Tuhan tidak bisa menjamah atau memberikan mujizat pada orang itu? Kan tidak begitu. Jadi jangan konyol, saudara. Saya termasuk orang yang kalau mendoakan orang itu biasanya memakai minyak ya. Minyak, karena Yakobus kan mengatakan begitu ya. Panggil penatua, doakan orang yang sakit dengan minyak, maka yang sakit akan sembuh. Tapi kadang-kadang kan namanya orang ya, minyak nggak ada di kantong saya, ya. Atau saya dalam kondisi yang sedang tidak niat mendoakan, minyak misalnya saya tinggal di tasnya ada di mobil atau di mana gitu ya, lagi jalan tanpa itu semuanya, orang minta didoakan lah. Saya kan nggak megang minyak. Apakah saya bilang sama orang ini, sebentar ya saya ambil minyak dulu, atau sebentar kamu beli ke Hero sana, supermarket untuk beli minyak zaitun, nanti saya doakan jadi minyak urapan? Apakah seperti itu? Kan nggak juga. Ya saya tumpangi tangan, saudara. Tapi kalau ada minyak di kantong saya pasti menggunakan minyak. Jadi maksud saya, ya jangan jadi model gitu. Gak bawa minyak pun memang kenapa gitu. Ya saudara ya. Jadi sama-sama kita belajar hari ini dari Tuhan Yesus sendiri. Dengan stylenya dia, gaya dia mendoakan orang sakit, itu terjadi perbedaan tergantung konteksnya. Dan karena Yesus Tuhan, dia tahu banget orang ini sakit karena apa. Karena Yesus bisa melihat rohnya yang paling dalam sekalipun. Itu saudara ya. Dan ini ketika dosanya diampuni, orang
ahli Taurat ya bertanya-tanya ya. Tapi lanjut ayat 8. Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan?" Jadi ya dari ayat ini juga akhirnya saya tadi ya berani mengatakan dosamu sudah diampuni pada orang yang saya tahu benar-benar hatinya hancur dan rindu pertobatan, rindu mengalami pemulihan dari Tuhan. Karena itu lebih mudah ya mengatakan dosamu diampuni. Ini kan bermain dalam, kalau ngomongin dunia psikologi, bermain dalam area sugesti gitu, sudah area iman kalau dalam orang Kristen kan. Oke, pendeta saya mengatakan dosa saya sudah diampuni, ada plong, ada rasa lega gitu. Itu lebih mudah kan, karena tidak bisa diukur gitu. Ya, ukurannya agak bias gitu. Tapi kalau bilang, ya kamu bangun, orang lumpuh bangun, nah itu kan kalau nggak bangun gimana gitu kan ya. Karena kalau mujizat itu terjadi ya bisa diukur. Jadi orang lumpuh ini berjalan dengan sungguh gitu ya saudara. Nah, kata Tuhan lebih mudah mana makanya? Bilang orang ini dosanya diampuni atau bangun dan bangkitlah dari sembuhlah dari lumpuh, berjalanlah gitu ya. Itu orang Farisi dan kita semua tahu jawabannya yang mana ya. Makanya kenapa kamu mempersoalkan hal itu? Ya. Jadi kalau memang kita diberikan roh untuk mengatakan hal itu, dosamu sudah diampuni, ya katakan saja saudara ya. Oke, lanjut ayat 10. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, perhatikan baik-baik. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi setelah Yesus mengampuni, sebenarnya ketika Yesus berkata demikian pun, kalau orang ini mengimani dan orang-orang juga tidak komentar dengan hal yang seperti di ayat yang kita baca tadi, orang ini pulang dengan kesucian, pulang dengan kekudusan, diampuni dosanya, dan lumpuh yang karena dosa itu pasti akan menyembuhkan dia. Entah langsung terjadi, entah beberapa hari kemudian, tapi ada proses progresif karena akar yang membuat dia lumpuh yakni dosa, itu Tuhan sudah ampuni. Karena begitu saudara ya. Jadi proses mujizat itu ada yang seperti membalikan telapak tangan, ada juga yang butuh proses panjang. Karena iman kita, karena dosa kita, karena dosa sudah diampuni ketika sakit setan iblis sudah diusir, tapi ada Tuhan izinkan itu yang kita doakan tuh mengalami mujizat itu ada yang seketika, ada yang butuh proses. Ya. Saya pernah mendoakan orang yang keluarganya saja sudah no hope, sudah di rumah sakit. Dokter juga demikian, sudah angkat tangan semuanya. Ya. Terus saya datang, saya doakan karena keluarga ini tidak kenal pendeta lain, dapat referensi dari saya dan kebetulan mereka juga pernah melihat pelayanan saya. Diundanglah saya untuk mendoakan keluarga ini yang orang tuanya sakit, saudara. Ya. Jadi ketika saya datang, saya doakan, ya mungkin di ruangan itu yang mengimani cuma saya aja gitu, saudara. Karena yang lainnya agak skeptis karena dokter sudah mengatakan itu, dan mereka memang anak-anak dan mantu dan cucu yang belum punya iman karena memang tadi saya bilang mereka cuma sekedar tahu doang, pernah melihat pelayanan saya, at least berarti pernah ke gereja tapi tidak sering ke gereja ya, bukan atau masih jadi simpatisan atau belum menjadi murid Kristus sejati. Tapi mungkin di hati mereka sudah percaya Yesus gitu ya, tapi ya karena belum melihat jadi belum percaya. Ada banyak orang kan begitu saudara. Saya doakan ya, saya imani sungguh ya, tentu dengan yang mengajak saya, mungkin kami berdua doang yang punya iman orang ini Tuhan bisa sembuhkan ya. Saya tuntun dengan pengakuan dosa juga, karena saya jelas tahu bahwa background orang ini masa lalunya bukan Kristen, berarti kan dia menyembah yang lainnya ya. Saya tuntun dalam doa ya. Dan ketika saya pulang nggak langsung ini orang tua ini langsung sembuh, selang-selangnya langsung dicopot, enggak, ada proses waktu. Proses waktunya juga dibilang sebentar enggak, dibilang lama juga enggak ya, kurang lebih seminggu, 10 harian gitu kalau nggak salah, yang pasti tidak sampai 2 minggu ya. Dan akhirnya saya ketemu dia di gereja ya. Karena tadi mengalami mujizat kesembuhan setelah pasca didoakan, tapi prosesnya ternyata butuh waktu 10 hari ya. Bisa jadi kan karena sudah sering dimasukin obat ya, ketika Tuhan sudah sembuhkan ya, mungkin ada efek-efek obat itu yang butuh proses untuk agar netral lagi, kan saya juga nggak tahu saudara.
Ini kan bermain di areanya Tuhan dan juga medis gitu, saudara. Atau proses juga dia lagi dikasih antibiotik mungkin yang harus karena tidak langsung bisa di oral, diminum gitu ya, harus disuntik, dikasih diinfus, dan tetesan juga pelan-pelan sehingga mungkin butuh beberapa kantong antibiotik itu ya, jadi prosesnya lama. Nah, saya juga nggak tahu, saudara. Tapi yang pasti orang ini sembuh. Padahal dokter bilang dikasih obat kayak apapun juga kemungkinannya keluarga harus siap. Ya, berarti Tuhan bisa pakai itu obat-obatan itu untuk memberikan mujizat kesembuhan buat orang ini, sehingga ketika dokter, meskipun kita pakai ini sudah maksimal tapi kami juga tidak menjamin gitu ya, ya mungkin memperpanjang saja, tapi Tuhan bisa sembuhkan orang ini dan sembuh cukup lama umurnya, saudara. Sampai akhirnya saya tidak di gereja itu lagi, sampai akhirnya saya ada di The Way, ya mungkin baru 2-3 tahun kemarin ya, di masa putih rambutnya dia dipanggil Tuhan. Jadi yang saya mau katakan bahwa ya mujizat itu bisa segera, bisa by proses. Tapi karena gara-gara Yesus berkata dosanya diampuni, orang ribut, ya Yesus berkata, ya sudah, karena apa kamu meragukan bahwa aku bisa mengampuni dosa, ya sudah, ya bangun kamu, angkat tilammu dan pulang. Maka ketika dia bangun, ya semuanya akhirnya takjub. Berarti clear di sini ya, bahwa mujizat itu memang haknya Tuhan, prerogatifnya Tuhan. Ya, dosanya diampuni, ya tidak langsung ekspresi bangun, tapi pasti bangun karena dosanya itu yang menyebabkan dia lumpuh. Tapi ketika Yesus akhirnya bilang hari ini juga bangun, berjalan, pulang, maka jadilah itu. Maka yang penting di sini sekarang kita iman sambil terus menunggu waktunya Tuhan. Ya, menunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi saya selalu mengajarkan kepada orang bahwa kita harus beriman gila, iman keren, tapi ya harus menunggu waktunya Tuhan. Itu, saudara, harus bisa memposisikan diri. Satu sisi saya harus beriman, tapi satu sisi saya harus menunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan saya imani hari ini, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kalau esok pun, lusa pun, seminggu depan pun, bulan depan pun, pokoknya aku percaya, aku dapat mujizat. Begitu, saudara. Itu bagi saya orang Kristen yang dewasa. Dan sebanyak mujizat yang kita minta belum dapat, saya percaya juga kita sampai akhirnya dapat mujizat itu, entah seminggu, sebulan, setahun, kita akan dalam perlindungan tangan Tuhan. Karena kita terus berharap sama Tuhan kan, berdoa sama Tuhan kan, meminta mujizat kita kepada Tuhan kan. Tuhan pasti pelihara, meskipun kelihatan kita masih lemah, dianggap orang kita masih sakit, masih susah, tapi Tuhan pasti jaga. Kenapa? Setiap hari kita terus beriman kepada Tuhan. Tuhan sudah melihat iman kita mungkin. Ketika orang sudah bilang, ngapainlah udah berdoa, udah pasrah aja deh. Hidup mati udah senang aja lah. Tapi kita terus mengandalkan Tuhan. Tuhan lihat itu juga kan, saudara. Apalagi kalau Tuhan punya rencana, orang ini akan dipakainya jadi apa di kemudian hari. Ya. Ketika Tuhan punya rencana begitu kan, tentu Tuhan mau bentuk orang ini, mau proses orang ini. Sehingga ketika dia dapat mujizat, ya dia memang sudah punya dasar yang kuat untuk dipakainya menjadi kesaksian kah, untuk menginjil kah, dan lain sebagainya. Jadi terus, saudara, ya beriman kepada Tuhan, karena saya percaya sebelum kita dapatkan jawaban dari Tuhan apa, Tuhan pelihara kita, karena every day kita berserah dan beriman kepada Tuhan. Ya, lanjut kita bicara Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Ya. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, ya, dan seluruh ke pantai danau itu maksudnya kan itu sebenarnya danau Tiberias, danau Galilea, ya. Tapi ada pantainya gitu ya. Kenapa ada pantainya? Karena memang danaunya begitu luas sekali, saudara. Jadi dibilang kalau danau biasa kan ya cuman areanya berapa, jadi dari bibir air sampai ke daratan mungkin, sampai ke jalan mungkin cuma berapa meter gitu ya. Dan kalau hari-hari sekarang biasa udah dipakai buat trekking, karena cuma ya biasa kalau Bapak Ibu tahu danau kan apa namanya, ya kiri kanannya rumput-rumputan gitu ya, langsung air gitu kan. Tapi karena ini begitu luasnya sehingga memang banyak ikan di sana ya, dan tanahnya memang tanah berpasir sehingga disebut pantai danau gitu ya. Jadi di sepanjang danau Galilea mungkin kalau Bapak Ibu equalnya tuh ya Danau Toba mungkin ya yang besar.
Kalau Danau Toba itu kan sebenarnya dibilang danau juga nggak bisa ya, karena terlalu besar sekali. Ada pulau di tengah-tengahnya, bayangin aja Pulau Samosir kan. Kemudian juga mungkin Danau Tondano yang di Sulawesi Utara sana gitu, luas juga saudara ya. Jadi bukan danau Sunter gitu yang kecil gitu ya saudara, tapi lebih besar daripada itu, dan memang danau alami, bukan danau buatan atau terkondisikan gara-gara faktor kelalaian manusia. Itu danau alam ya. Memang tempatnya lebih rendah, lebih cekung begitu ya, secara kontur atau geografis ya. Kemudian ada aliran sungai yang dari Hermon itu ya akhirnya sampai dulu ditampung di Danau Tiberias itu, Danau Galilea itu, baru keluar ya, lanjut lagi ke Sungai Yordan saudara. Jadi memang ini Danau Tiberias ini danau yang menghidupi wilayah Israel sampai sekarang. Ya, sekarang mungkin ada teknologi sehingga orang Israel bisa buat hujan, bisa nampung hujan, bisa rubah air laut menjadi konsumsi. Tapi zaman dulu ini Danau Tiberias ini, karena di utaranya itu Gunung Hermon itu gunung tertinggi dan selalu ada salju ya. Ketika musimnya sudah tidak musim dingin lagi, saljunya mencair, airnya itu tumpah ruah di Danau Tiberias. Ya. Karena turunnya ke Danau Tiberias, baru nanti ada anak-anak sungai, salah satu sungai terbesar ya Sungai Yordan itu, yang sampai akhirnya ke Yerusalem, ke Yudea dan lain sebagainya, mengairi daerah-daerah sekitar, dan orang-orang yang butuh air di situ jadi ada air dari Sungai Yordan. Jadi kalau Danau Tiberiasnya, kalau Hermon sudah tidak ada air salju, terus juga Danau Tiberiasnya tiba-tiba kering, ya sudah ya, Sungai Yordan otomatis akan surut dan mungkin juga tidak berair lagi saudara ya. Lanjut. Nah, sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar ya. Lalu ia mengajar di situ ya, mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi itu lalu mengikuti dia. Lewi, anak Alfeus bin Alfeus ya. Ini tidak berarti mengindikasikan dia masih anak muda ya, tapi semua orang Israel tuh begitu ya, selalu ada bin atau ben ya, anak siapa gitu ya di belakang namanya, kayak nama marga gitu ya. Yesua ben Yosef ya, Yesus anak Yusuf ya, Yesus anak Yusuf, itu pasti begitu saudara ya. Lewi bin Alfeus ya, di rumah cukai. Rumah cukai ini kalimat tepatnya tuh box cukai atau counter cukai ya, meja cukai ya. Kalau rumah cukai itu kesannya kayak kantor bea cukai gitu besar, enggak, ini rumah cukai. Jadi dia sedang bekerja di situ, sedang menagih cukai atau pajak kepada orang yang lalu lalang di daerah itu, dan memang harus membayar pajak kepada pemerintah lewat kios-kios cukai yang ada di situ, dan lewat orang-orang yang disebut pemungut cukai yang ada di beberapa titik di daerah itu ya. Dan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Ini sudah saya khotbahkan di beberapa minggu yang lalu ya. Lewi langsung ikut gitu tanpa pikir panjang. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Dan saya termasuk orang yang tidak pernah berpikiran dengan logika saya kalau mengajak orang yang tidak saya kenal, terus orang itu juga tidak kenal saya ajak, dia mau ikut ya. Berarti ada, bagi saya, dua kemungkinan ya. Saya tahu siapa orang itu ya, saya tahu siapa orang itu, dan saya mengagumi dan percayakan hidup saya sama orang itu karena saya sudah lihat orang itu seperti apa ya. Maka ketika dia ajak saya, maka saya bisa tinggalkan semua pekerjaan saya untuk ikut orang itu karena saya trust dengan orang itu. Yang kedua, memang diikuti dengan, mungkin saya dengan yang sekarang ini tidak nyaman ya, seperti orang kerja di tempat kerjaan yang dia tidak nyaman, terus tiba-tiba ada sahabatnya bilang, "Lu kerja di tempat gua aja deh," gitu ya. "Di kantor gua lagi butuh nih, kayaknya lo pas deh di situ." Maka karena kita percaya sama sahabat kita, dan karena kita nggak nyaman dengan kerjaan itu, kita dengan mudah untuk pergi dari pekerjaan kita yang lama untuk bekerja bersama-sama dengan sahabat kita ya. Karena pertama, kita percaya, trust sama sahabat kita, tidak mungkin bohongin kita. Yang kedua, ya kita memang sudah tidak nyaman di tempat pekerjaan yang lama. Dan saya percaya Lewi seperti itu. Dia pasti pernah mendengar lah siapa Yesus.
peristiwa Yesus di Kapernaum itu kan, dan di kota-kota sekitar Galilea kan bombastis, sampailah kedengaran dengan kupingnya dia. Dan ketika Yesus mengajak Lewi ini kan, Yesus kan tidak sendirian, ada orang banyak. Maka dia langsung tahu, oh ini jangan-jangan orang itu yang aku dengar kemarin menyembuhkan orang A, B, C, D, F, G. Dan mungkin Lewi juga sudah bergumul sebagai orang Yahudi. Ya, dikatakan bin Alfeus, jelas menunjukkan bahwa dia orang Yahudi gitu ya. Tapi profesinya sebagai pemungut cukai, dan dia tahu itu dilema buat dia. Satu sisi dia butuh uang untuk hidup, butuh pekerjaan, tapi sisi lain pekerjaan pemungut cukai, memungut pajak untuk diberikan kepada pemerintah penjajah Roma, itu sesuatu yang najis bagi sesama bangsanya, ya. Dianggap hina. Lu jahat banget sih, lu kok jadi ikut kayak penjajah, ya, menyusahkan bangsa sendiri, kurang lebih begitulah. Maka dianggap orang berdosa nih pemungut cukai. Jadi dia sedang dilema, cuma dia mungkin bingung untuk gimana keluarnya. Pertama, ya dia butuh uang, butuh pekerjaan. Kalau keluar gue ngapain? Gue nggak punya apa-apa, nggak bisa bikin mebel. Aku bukan tukang kayu, bercocok tanam juga aku nggak punya pengalaman, nggak bisa nyangkul. Ya. Ini pekerjaan yang paling aman dan membuat hidupku nyaman, ya, karena uangnya banyak pasti kan. Tapi dia satu sisi dilema, dia nggak bisa beribadah, mungkin bapaknya, kakaknya, adiknya udah ngomongin, lo ngapain sih jadi itu lah, bikin malu keluarga aja lah, kurang lebih begitu ya. Dan ketika dia dengar Yesus mengajak dia tanpa pikir panjang, itu pemahaman saya. Dia tanpa berpikir panjang, dia langsung ikut Yesus. Jadi tidak serta-merta gitu, tanpa alasan. Ya, meskipun andai kata dia nggak kenal Yesus, kok bisa gitu kan? Itu nggak masuk logika. Makanya saya selalu mengatakan bahwa apa yang dia katakan, apa yang diceritakan Alkitab ini, yang kita baca di Alkitab ini pasti bisa kita logikakan, ya, kita pahami dengan pemikiran kita. Ya. Saya selalu mengatakan bahwa Tuhan bekerja juga dengan apa yang kita pahami kan. Yesus sebagai Tuhan yang berasal dari surga, ketika mau menceritakan surga, dia kan selalu pakai bahasa perumpamaan. Supaya apa? Kita manusia yang nggak pernah ke surga ngerti, oh begini tuh caranya. Ya. Oh begini kok gambaran surga. Kan begitu saudara. Ya. Jadi nggak mungkin gitu nih ayat-ayat Alkitab ini, maksud saya jangan dipahami terlalu naif begitu, apa adanya gitu ya. Coba kita pakai logika kita, pemikiran kita. Bukan kita akhirnya meragukan Alkitab ya. Justru ya, saya dengan memahaminya dengan cara seperti ini, respect luar biasa dengan Lewi. Berarti kan orang ini sudah bergumul pengen bertobat. Ya. Tapi dia nggak tahu how to-nya keluarnya gimana dari pekerjaan pemungut cukai ini. Ya. Tapi dia sudah bergumul, dan lewat pergumulan yang panjang, Tuhan dengar. Ya, ikutlah aku, langsung ikut Tuhan loh saudara. Itu yang sering akhirnya memperkaya kan penafsiran kita, pemahaman kita dengan Alkitab. Itu yang sering saya katakan, kalau baca Alkitab tuh pakai imajinasi. Itu bahasa saya saudara. Ya, pakai imajinasi kita. Kita dikasih akal, dikasih otak. Maafkan saya kalau kalimat saya agak gimana gitu ya. Kalau bagi saya sih pakai otak itu nggak salah ngomong gitu. Tapi kadang-kadang ada orang-orang tertentu pakai otak itu kasar banget gitu ya. Ya, pakai pikiran kita lah ya. Bahasa saya lebih halus lagi tadi, pakai imajinasi kita untuk bisa mengerti. Supaya kita akhirnya membacanya lebih hidup dan kita bisa mengimaninya lebih keren lagi gitu saudara. Ya, lanjut ayat yang berikutnya. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan banyak orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat golongan Farisi ya, dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu, ya dikatakan begitu ya, berkatalah mereka kepada murid-muridnya. Berkatalah pemungut cukai itu pada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Saudara perhatikan baik-baik ya. Yesus katakan kepada orang-orang Farisi yang terlalu bangga banget dengan kerohanian dia, ngapain dia makan dengan orang berdosa? Dulu cara pikirnya begitu saudara ya. Orang perjanjian lama tuh begitu memang. Karena Tuhan memang ketika
meminta atau menjadikan Israel sebagai bangsa pilihannya, terutama ketika pasca perbudakan di Mesir, orang Israel dikeluarkan dari Mesir ya. Tuhan itu langsung mengajar Israel di padang gurun dengan pengajaran yang hitam putih. Nangkap Bapak Ibu ya. Hitam putih itu maksudnya supaya orang Israel itu beda benar-benar dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Bangsa-bangsa lain punya Allah bisa 2, 3, 4, 5. Bisa nyembah Baal 2, 3, 4, 5. Di rumahnya itu bisa punya patung-patung dewa macam-macam. Di Mesir kan begitu. Tapi Tuhan ngajar kepada Israel di Gunung Sinai apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Terus aku adalah Allah yang pencemburu. Berarti stigma atau pemahaman orang Israel, meskipun mereka di Mesir percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang mereka, Tuhannya mereka, anak nenek moyang mereka, tapi kan mereka 400 tahun dibentuk dalam budaya Mesir. Ya, iman mereka kepada Tuhan, ya meskipun masih beriman, ya, mungkin juga imannya masih benar, tapi apa yang mereka lihat keseharian itu kan apa yang ada di Mesir. 400 years, 400 tahun. Itu generasi, beberapa generasi yang lahir di Mesir, saudara, yang sudah nggak pernah tahu dengan langsung cerita tentang Allah dari orang tua yang menyaksikan langsung atau melihat langsung. Kan Tuhan menampakkan diri kalau kita membaca di Alkitab Perjanjian Lama kepada nenek moyang mereka kan kepada Yakub. Benar tidak? Ya. Yakub bergumul dengan Allah. Habis itu kan meskipun Yusuf berkali-kali ditolong oleh Tuhan gitu ya, tapi tidak ada perjumpaan Yusuf dengan Tuhan seperti layaknya perjumpaan Abraham dengan Tuhan, perjumpaan Yakub dengan Tuhan. Kan tidak sebombastis Abraham dan Yakub gitu kan. Jadi pasca Yusuf, pasca generasi anak-anak Yakub ini sampai kepada mereka 400 tahun, ya yang mereka imani tentang Tuhan ya kata Tuhannya Abraham. Dulu Abraham nenek moyang kita begini. Tapi Abraham saja kan mereka tidak kenal secara langsung. Jadi Tuhan mengajarkan keras memang di Sinai itu. Hitam putih, nggak ada abu-abu. Berkat kutuk. Kalau kau ikuti perintahku, lakukan perintahku, kau akan diberkati. Kalau kau tidak ikuti perintahku, kalau kau tidak lakukan perintahku, kau akan kena kutuk. Oh, keras banget, saudara. Sehingga akhirnya muncullah pemahaman tanpa disadari di alam bawah sadar setiap orang Israel bahwa ya kalau orang yang beriman kepada Tuhan ya atributnya harus atribut agama. Maka banggalah orang-orang yang punya atribut agama ini. Dan orang-orang lain juga menstempeli mereka sebagai orang yang beragama. Sedangkan orang-orang yang ya tadi pemungut cukai lah ya, terus juga orang yang menggandakan uang kah, ya itu meskipun cuma bajunya, ya itu mereka langsung stempel orang berdosa tanpa mereka perhatikan apakah hati mereka sedang bergumul kah, hati mereka sebenarnya sedang haus kah sama Tuhan, ya. Yang mereka nggak bisa kendalikan cuma pekerjaan mereka, tapi hati mereka beriman kepada. Karena ada kan cerita perumpamaan Tuhan Yesus atau Yesus pernah berkata sama murid-muridnya, lihat. Itu orang Farisi doa ya sambil angkat tangan. Itu lihat di sampingnya berdiri jauh-jauh. Ada orang Farisi doa sambil berdoa. Dia di pojok, Tuhan maafkan aku karena dosaku dan lain sebagainya. Sedangkan orang Farisi berkata, aku bersyukur aku bukan jadi seperti pemungut cukai ini. Aku dilahirkan sebagai seorang Farisi dan lain sebagainya. Apa kata Tuhan? Ya. Doa orang berdosa ini benar-benar akan dijawab Tuhan, didengar Tuhan. Artinya ada orang Farisi juga yang sadar dia Farisi, sadar dicap sebagai orang berdosa oleh orang-orang di saat itu, tapi datang ibadah. Ya. Dia menyesali dosanya. Dia menyesali salahnya. Cuma mungkin tadi tidak ada orang yang menolong mereka keluar dari pekerjaan seperti itu. Atau dibukakan cakrawala lain sehingga orang itu bisa keluar dari pekerjaan yang penuh dengan dosa itu. Makanya Yesus berkata, ya, aku datang untuk orang yang berdosa, bukan orang yang tidak berdosa.
Yang datang ke tabib itu orang sakit, bukan orang sehat. Ya, jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa tafsir di hari-hari ini, ketika Bapak Ibu menolak bertemu dengan orang yang kau anggap berdosa, kau taruh stigma ini pejinah, haram bergaul dengan dia. Ya, karena ada firman Tuhan. Kita kadang-kadang pakai ayat firman, jangan bergaul dengan pergaulan yang buruk merusakan yang baik gitu ya. Ya. Bergaul itu, Bapak Ibu ngerti nggak bergaul? Bergaul itu bukan tidak berkomunikasi atau tidak berteman. Bergaul itu karib. Jadi kata bergaul itu benar-benar kemana-mana berdua. Kemana-mana ada, kemana-mana ikut, itu bergaul. Saudara. Jadi karena begitu dekatnya, begitu kompaknya, sehingga ketika kita punya masalah, kita curhatnya sama orang seperti ini. Nah kalau kita bergaul dengan orang jahat, kita lagi ada masalah, semuanya kita ceritakan kepada teman kita dan pergaulannya jahat ini, maka nasihatnya juga nggak bagus. Tapi bukan berarti ketika kita punya orang yang kita kenal apalagi itu jahat, kita tolak. Dia datang ke rumah kita, pintu kita tolak, korden kita tutup. Nggak begitu, saudara. Termasuk juga gereja. Kalau gereja menolak orang yang disebut, maafkan saya ya, banci kah, ya, pejinah kah, pelacur kah, sebutkanlah preman lah ya. Lah, siapa yang membuat mereka akhirnya bisa terbuka cakrawala wawasan kebenarannya dan akhirnya mereka bisa bertobat? Ya makanya saya respect dengan hamba-hamba Tuhan yang memang callingnya itu langsung ke sana, menjemput bola. Dan itu jujur berat sekali. Nggak semua orang punya calling seperti itu, saudara. Hanya orang-orang tertentu saja. Kayak ketemu beberapa orang yang callingnya katanya menginjili para kaum pelacur. Waktu dulu masih ada di Jakarta, masih ada pelacuran di Jakarta Utara, Rahmat Tunggak atau apalah gitu, yang sekarang sampai zamannya Ahok itu dibikin taman bagus itu. Tapi akhirnya malah jatuh dalam dosa. Tapi ada orang juga, saudara, yang hari ini di mana di Jawa ya, orangnya pakai tato gitu ya, hamba Tuhan ini. Terus dia melayani orang-orang yang di jalanan seperti itu, dan banyak pertobatan dialami oleh anak-anak jalanan seperti itu. Berarti kan panggilan dia emang seperti itu. Tapi ada orang juga yang ngerasa bahwa panggilan saya melayani anak-anak jalanan, terus dia mentato dirinya, ya. Tapi malah hidupnya nggak karu-karuan. Ada juga, saudara. Jadi makanya yang saya mau katakan bahwa teknis dalam menginjil itu ya harus sesuai panggilan kita. Saya jujur tidak merasa terpanggil, dipanggil Tuhan untuk melayani, maafkan saya, orang-orang marginal ya, yang disebut oleh orang dunia sebagai orang-orang berdosa ya, pelacur lah, banci lah, preman lah, itu dengan model seperti itu. Maka ya tadi saya bukannya tidak pernah melayani orang-orang yang seperti ini. Di zaman saya dulu ketika usia 27, 28, 29, 30, bahkan mungkin ketika saya sudah jadi pendeta sampai 2-3 tahun zaman saya sudah jadi pendeta di gereja lama itu, tapi jadwalnya belum bagus gitu ya, sehingga masih bisa ngatur waktu banyak. Pelayanan saya di bawah jembatan layang Senen itu, ya, di rel-rel kereta api, ya, di Priuk sana, ya, di rumah-rumah bedeng yang udah ngadep ke laut, Muara Karang sana. Ya. Pelayanan saya seperti itu dulu. Cuma memang saya tidak ada calling lebih lanjut lagi. Jadi saya ke sana karena saya merasa saya ngapain di rumah, saya harus melayani. Ya. Dengan usia yang masih muda dan baru bertobat, baru dipelengkapi juga ya jam terbang, kesempatan belum banyak. Nah, saya harus menciptakan kesempatan buat saya pelayanan. Ya, saya melayani di kolong jembatan Senen itu hampir 3-4 tahun, saudara. Seminggu bisa 2 kali, hari Minggu kadang-kadang di situ. Ya. Kalau dapat jadwal khotbah di situ, tapi kalau tidak dapat jadwal khotbah, saya melayani sebagai pekerja di gereja lama itu, tapi tengah minggu, karena ibadahnya ada tiap hari di bawah kolong jembatan Senen saat itu. Ya, saya ada di situ. Ya, entah cuma nemenin doang, entah cuma mendoakan, ya.
Tapi kalau hari Minggu, ya kalau saya tidak ada dijadwal oleh komunitas itu, ya saya ada di gereja. Tapi di luar tengah minggu, ya saya selalu ada bersama dengan mereka. Bertahun-tahun. Tapi nggak ada calling lebih lanjut lagi. Tapi meskipun nggak ada calling lebih lanjut lagi, saya juga tidak pernah mengajarkan orang untuk menutup pintu buat mereka. Makanya gereja di The Way itu terbuka. Makanya saya ketika dapat Tuhan dari Tuhan, gereja milik sendiri, ya milik The Way gitu ya. Bukan kontrak lagi, jadi bisa diapa-apain aja tuh gedung gitu ya. Saya langsung minta bikinin stiker di pintu kaca di depan itu ya, welcome. Ya. Bukan, ya kayak welcome itu, keset itu saudara, tulisan selamat datang. Terus saya bilang semuanya disambut di tempat ini. Ya mau orang berdosa kek, orang yang nggak beragama, orang beragama lain pun mau datang, silahkan, saya akan buka. Gitu ya. Pintu gereja, ya, karena ini rumah Tuhan, siapapun berhak untuk datang ke rumah Tuhan bagi saya, ya. Nggak ada lagi ruang pelataran, nggak ada lagi ruang kudus, nggak ada lagi ruang maha kudus, karena ketika Yesus mati, Alkitab katakan tirai bait suci yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah dua. Jadi semua orang itu adalah imamat yang rajani, kata Tuhan, ya. Jadi semuanya boleh masuk. Gereja tidak akan nutup pintu buat orang-orang seperti ini. Dan bahkan sekarang ini saya coba ajak beberapa orang yang saya tahu callingnya di sana. Ya. Karena saya tidak punya calling khusus ke sana, saya mau berkolaborasi dengan orang-orang yang punya calling khusus untuk melayani orang-orang yang seperti ini. Saya mau membantu memfasilitasi apa kebutuhannya. Ya, berkolaborasi, bekerja sama. Jadi seperti itu faktanya, saudara. Dan jujur aja, saudara, ya, ada satu hamba Tuhan, ya, yang kalau saya lihat kesaksiannya seperti itu, ya, melayani orang-orang buangan, ya, melayani orang-orang jalanan. Tapi saya sudah direct langsung, mau nggak kerjasama sama gua, gitu ya, dengan The Way, ya, bangun pelayanan seperti ini, ya. Lo sering post di sosmed dan gue hargai lo melayani katanya orang-orang yang disebut dengan kaum banci itu, ya. Orang-orang di jalanan itu, anak-anak muda yang ngepang itu, ya. Mau nggak kita bikin pelayanan yang terstruktur di situ, ya. Ya sampai sekarang saya sudah menawarkan diri, ya, supaya dia handle dan kami, komunitas kami yang akan bantu itu bantu segala-galanya, ya, meskipun ya mungkin tergantung kemampuan kami, tapi kami akan support gitu. Itu saya udah ngomong kurang lebih ada kali 3-4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, tapi nggak ada feedback. Iya, oke, ya. Tapi nggak ada tindak tanduknya, sikap lanjutannya. Tapi statusnya selalu bilang melayani orang-orang seperti ini. Nah, saya jadi mikir, saudara. Berarti orang ini emang cuma cari panggung doang. Jadi ada komunitas lain, ya. Maafkan saya loh, ya. Ada komunitas lain sudah melayani di sini, ya. Ya, terus dia ke sana, akhirnya komunitas tahu dia pendeta, ya dia khotbah, dia foto, ditaruh di Facebooknya dia, di IG-nya dia, di YouTube-nya dia, whatever lah gitu, ya. Terus dia bilang lebih baik melayani orang-orang seperti ini. Tapi ternyata ketika saya kasih kesempatan, ayo, ya, jangan lo dompreng pelayanan orang lain, lo bangun pelayanan sendiri gitu, ya. Ini buat lo, ya, nggak usah pakai The Way, tapi kita akan fasilitasi gitu, ya. Ya sampai sekarang nggak dikerjain. Jadi maksud saya gini loh, ada orang yang memang dengan motivasi yang aneh-aneh, ya. Nggak mau capek-capek, maunya pokoknya namanya hebat ketika dia difoto lagi doain orang-orang, maafkan saya, gelandangan gitu, dan banyak gelandangan di kiri kanannya, para pengemis, peminta-minta, ya, difoto terus ditaruh di Facebooknya dia. Kita yang nggak tahu apa-apa, dia orang keren ya, melayani orang-orang miskin, ya. Tapi ketika saya tawarkan untuk dia, ayo bangun pelayanan seperti, merintis yang baru, pelayanan seperti ini. Kan pengemis banyak, orang minta-minta banyak, kaum banci banyak, ya. Kenapa lo layani orang-orang seperti ini di luar kota, di luar pulau? Apakah di Jakarta kurang? Bener nggak? Apakah di Jakarta nggak ada? Kenapa lo nggak pernah ngepost pelayanan seperti ini di Jakarta? Karena dia mungkin nggak tahu linknya di Jakarta gimana. Kenapa? Ya karena dia motivasinya seperti itu. Ada motivasi lain, saudara.
Jadi sebagai pelayan Tuhan, saudara, saya mengatakan ini untuk mengajar saudara juga dewasa bahwa ada politik banyak dalam kehidupan hamba Tuhan itu, saudara. Meskipun mungkin politik yang dipakai kadang-kadang juga harus diakui ya baik saja. Kayak sekarang ini kan saya buat YouTube ini kan juga ada unsur politik. Politik maksudnya supaya pelayanan kami itu bisa lebih efektif ya. Pelayanan kami lebih dikenal orang ya. Setiap apa yang kami kerjakan kami post di sosmed. Tapi kalau mau jujur saudara ya, motivasi saya yang terutama bukan itu. Motivasi saya yang terutama emang mau melayani. Nah saudara akan bisa kenal itu kalau saudara sudah dekat dengan saya, ngobrol sering sama saya, tukar pikiran dengan saya. Tapi kalau saudara hanya kenal saya dari jauh saja, saudara akan mengagumi apa yang saya kerjakan. Ih, Pak Seno luar biasa ya pelayanannya, gini. Padahal bisa jadi saya punya motivasi yang lain loh, saudara. Yang saudara nggak tahu. Itu yang makanya saya selalu berkata, kita harus jatuh cintanya sama Tuhan. Ketika kita jatuh cintanya sama Tuhan, maka yang bukan Tuhan, kita bisa objektif dalam melihat. Nah itu tuh. Tapi kalau kita jatuh cintanya sama satu gereja, kita jatuh cintanya sama satu hamba Tuhan, maka kita nggak akan bisa objektif. Kalau Tuhan itu nggak perlu objektif lagi lah. Kita sudah beriman kok. Kita pasti subjektif ke Tuhan. Ya. Saya mau jujur, Pak, kenapa nggak belajar agama lain? Ya ngapain, saya sudah percaya sama Yesus kok. Subjektif itu. Tanpa saya mau mempelajari, meskipun dia bilang, tapi di agama lain Allahnya begini loh Pak, ilahnya begini loh, dewanya begini. Gue nggak peduli gitu loh. Gue udah beriman kepada Yesus. Subjektif itu. Karena saya sudah mengimani sungguh Yesus Tuhan dan saya jatuh cinta benar sama Yesus. Nah karena saya jatuh cinta sama Yesus, maka kepada siapapun, ya hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, orang-orang yang bersaksi, saya bisa objektif dalam melihatnya, karena saya nggak terikat dengan mereka. Saya berhati-hati dengan semua yang saya dengarkan itu. Meskipun saya membuka hati saya, tapi saya berhati-hati, beda ya. Saya tidak pernah menolak khotbah apapun. Saya tidak pernah dengar khotbah langsung, nggak benar. Nggak, saya selalu dengarkan utuh. Ya, sambil saya berhati-hati. Apakah benar yang diajarkannya seperti ini? Sambil saya bertanya dalam hati saya kepada Roh Kudus, apakah ini adalah hamba-Mu? Nah, dari perhitungan-perhitungan tadi, itu akan menentukan apakah saya akan dengarkan kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, dan seterusnya. Itu saudara. Ya. Jadi ada beberapa hamba Tuhan, ya, gak satu, banyak juga saudara, yang saya selalu ikuti khotbahnya. Kenapa? Setelah saya dengar, setelah saya gumuli, kok saya sejahtera gitu. Saya nyaman dan diberkati. Meskipun saya tahu itu khotbahnya kayak gimana, ayatnya apa, tapi siap dengar dia, saya diberkati. Ya. Dan saya sejahtera gitu. Dan saya coba perhatikan dari orang-orang terdekatnya. Cari tahu lah gimana hamba Tuhan ini dan membuat saya semakin damai sejahtera. Dan itulah yang saya dengarkan. Meskipun muncul ada 1.000, 2.000 orang-orang yang mengaku pendeta ya di channel YouTube, karena channel YouTube-nya juga baru ya. Ya saya tetap dengarkan, tapi fokus saya kepada orang yang memang saya sudah uji ini. Yang lainnya cuma saya lihat, saya doakan ya. Kalau memberkati saya dan saya sejahtera ya mungkin akan saya dengar kedua. Tapi yang berkali-kali ya yang sudah ini. Jadi kalau itu saya sebenarnya. Jadi memang kita harus membenci dosa, tapi mencintai atau mengasihi orang yang berdosa. Gitu ya saudara ya. Harus seperti Yesus ya. Yesus datang ke rumah pemungut cukai ini, maka terjadi pertobatan dari pemungut cukai. Yesus datang kepada orang yang berdosa, maka terjadi pertobatan pada orang-orang berdosa. Semoga diberkati dan semoga jadi pelaku firman. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita tutup dengan doa, saudara. Terima kasih ya buat nemenin saya di Selasa malam ini. Bapak, terima kasih buat malam hari ini kami belajar dari Markus pasal yang kedua. Meskipun belum selesai Tuhan, tapi kami belajar banyak dari Markus ini. Doa agar pasal 2 ayat-ayat terakhir bisa kami selesaikan di Rabu malam besok. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, selamat istirahat, selamat malam, dan sampai jumpa besok Rebu malam ya. Saya doa Rebu pagi sepanjang hari sampai siang sore saudara diberkati luar biasa oleh Tuhan, dan pulang bawa berkat dari Tuhan, dan Rabu sore bahagia, sejahtera, sukacita, sehingga malam jam 9 bisa ikuti tadarusan ini dengan hati yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.